Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Semoga Tuhan tetap bersama kita. Anak-anakku yang kusayangi, kali ini kita akan membahas pasinaon loro atau pembelajaran 2. Ya. Yang materinya yaitu nggancarake teks tembang mocopat bebarengan. Gancarake itu berasal dari kata gancaran. Ya. Gancaran itu apa? Mari kita perhatikan teks berikut ya. Apa itu gancaran dalam bahasa Jawa? Ya. Gancaran bisa juga disebut dengan prosa. Nah, prosa itu apa? Prosa adalah karya tulis sastra yang bentuknya bebas, tanpa terikat aturan tertentu. Namun masih indah karya sastra yang tidak terikat aturan seperti rima, atau sajak, diksi, pilihan kata, dan lain sebagainya. Gancaran merupakan karangan yang tidak bersajak. Yang bersajak itu misalnya seperti apa? Seperti puisi ya. Puisi, bukan puisi, tetapi pantun. Pantun itu sajaknya api-api. Jadi gancaran ya, itu adalah prosa ya. Kalau gancarake berarti merubah menjadi prosa ya, atau membuat prosa. Atau dalam bahasa Indonesia biasa disebut dengan memparafrase ya. Memparafrase. Membuat karangan menjadi prosa, karangan bebas yang tidak terikat. Kita kembali ke materi. Ing pasinan loro, bocah-bocah bakal sinau carane nggancarake teks tembang mocopat. Di dalam pembelajaran kedua ini, anak-anak akan mempelajari cara memparafrase. Saya bahasakan memparafrase saja ya. Jadi menjadikan prosa itu memparafrase ya. Nggancarake teks tembang mocopat. Ono rong jejibahan. Ada dua tugas sing kudu ditindakake yang harus dilaksanakan. Yaitu nomor 1, ngowahi teks tembang mocopat dadi gancaran nganggo basa ngoko lan krama. Merubah teks tembang mocopat menjadi gancaran atau prosa atau karangan bebas atau memparafrasekan tembang mocopat ya menjadi prosa nganggo basa ngoko, menggunakan bahasa ngoko ya. Lan kromo dan bahasa krama atau kromo ya, bahasa kromo. Nomor 2, ganepi cakepane tembang ya, melengkapi syair tembang nganggo tembung sing pas. Melengkapi syair tembang menggunakan kata yang tepat. Ya, ini tugasnya jadi 2 ini nanti dalam pasinaon 2 ini ya, atau pembelajaran 2 ini. Yang pertama memparafrasekan tembang mocopat ya, menggunakan bahasa ngoko dan bahasa kromo ya. Yang nomor 2, melengkapi syair tembang ya, menggunakan kata atau tembung ya, tembung yang pas ya. Itu tugas anak-anak dalam pembelajaran 2. Carane nggancarake tembang mocopat ya. Cara menjadikan prosa atau memparafrasekan tembang mocopat. Nomor 1, yen ono tembung-tembung sing angel, golek ono tegese nganggo kamus. Apabila ada kata-kata yang sulit, ya, yang sulit ini maksudnya artinya ya. Kamu tidak mengetahui artinya, anak-anak tidak mengetahui artinya, maka carilah artinya di kamus. Menggunakan kamus online bisa, ya, menggunakan Google lah bisa ya. Silakan menggunakan pepak juga bisa. Nomor 2, yen wis ketemu tegese, jika sudah ketemu artinya, gathukno maneh, pasangkan lagi karo tembung-tembung sing ana ing tembang. Pasangkan lagi dengan tembung-tembung yang sudah ada di tembang tersebut sudah. Coba dibaca, dipaskan, pas apa enggak artinya ya. Jadi kalau ada tembung kata-kata yang sulit, coba cari artinya di kamus yang pertama. Yang kedua, bila sudah ketemu, kemudian gabungkan dengan tembang-tembang bukan tembang-tembang ya, dengan tembung-tembung. Tembung-tembung itu kata-kata yang ada dalam tembang. Coba dipasangkan lagi agar kamu mengetahui artinya. Nomor 3, supaya luwih cetha gancarane agar prosa kamu lebih jelas ya, lebih jelas artinya, lebih jelas maknanya.
bisa disambung karo tembung tugas ya. Bisa disambung dengan tembung-tembung lain atau kata-kata lain ya. Agar prosa kamu atau gancaran yang telah kamu buat itu bisa jelas artinya. Jadi boleh ditambah kata-kata lain. Umpamanya tembung sesulih ya. Tembung penggandeng, tembung katrangan lan sapanunggalane. Jadi dalam membuat gancaran ini atau gancarake tembung ini, tembung yang sudah ada ya atau kata-kata yang sudah ada pada tembang-tembang tersebut boleh ditambah dengan tembung yang lain atau kata-kata lain. Jadi bebas, benar-benar bebas ya. Bebas membuat karangan. Tuladone ya, tuladone contohnya. Cakepan tembang atau sairnya tembang ini. Tegese tembang, artinya tembang. Ya, jadi ini ada syair tembang, ini adalah tegese tembang ya. Caranya kita praktekkan membuat gancaran atau gancarake tembang. Ini ada tembang, kita gancarkan ya. Kita buat prosa ya. Yang pertama bagaimana? Yang pertama tembangnya dulu ya, tembangnya dulu sudah ada. Yang kedua, tembang ini mingkar, misalnya saya baca ya, mingkar mingkuring angkoro sampai agomo agemeng aji ya. Ini kan sulit untuk dimengerti ya kalian. Kalau membuat parafrase atau membuat gancaran itu harus tahu artinya. Karena apa? Karena akan menambah kalimat, menambah kata atau tembung ya, menambah tembung di antara tembung-tembung ini ya, agar mudah dimengerti. Yang pertama harus dilakukan adalah mencari artinya ya. Misalnya ini ya, mingkar mingkuring angkoro. Mingkar mingkuring angkoro. Yang ini artinya apa mingkar mingkuring angkoro ya? Mingkar mingkuring angkoro, kalau angkoro ini adalah hawa nafsu ya. Berarti mingkar mingkuring angkoro ngatur mubah mosike hawa nafsu. Ngatur mubah mosike itu apa? Mengatur gerak hawa nafsu. Artinya ya. Jadi agar mudah ini diartikan ya. Bahasa ini kan bahasa Jawa kromo ya, kromo inggil. Akorono karenan mardisiwi. Ini juga kan kita nggak tahu artinya ya. Cari artinya ya. Kurang lebih begini, jalaran kepingin gula wentah para putra. Akarono karenan mardisiwi. Akarono ki jalaran atau karenan mardisiwi karena ingin gula wentah itu mendidik ya, mendidik anak-anaknya, para putra anak-anaknya. Jadi anak-anak ya. Jadi langkah pertama adalah mencari arti tembang ya, cakepannya tembang. Arti dari syair tembang ini ya diartikan menjadi yang mudah kita pahami. Sampai akhir agomo ageming aji artinya agama busana sing agomo busono sing paling utama ya. Agama adalah baju atau pakaian yang paling utama. Ini langkah pertama. Jadi mencari tegese tembang atau mencari arti tembang ya. Yang kedua, setelah ketemu arti dari tembang, langkah kedua adalah menyatukan arti-arti tadi ya. Kita satukan menjadi sebuah paragraf begini ya. Jadi ngatur mubah mosike hawa nafsu minangka sarana anggone seneng gula wentah para putra kabeh. Diwujudake lumantar endahe tembang direrengga atau dihias laras karo wiramane supaya kalaksanan sake pranatan menembah marang pangeran kanggone wong ing laladan Jawa. Sabarang tumindak adhedhasar agama iku kang paling utama. Dan ini bisa ditambah lagi ya, bisa ditambah lagi dengan tembung atau kata-kata yang agar mudah dipahami orang ya. Jadi itu adalah tata cara kita membuat parafrase atau gancaran ya dalam bahasa Jawa ini. Gancarake tembang mocopat ya. Gancarake tembang mocopat. Jadi caranya yang pertama artikan dulu ya menjadi yang mudah bisa dipahami. Setelah
ketemu artinya baru disatukan menjadi sebuah paragraf. Kalau sudah jadi paragraf, bisa ditambah kata-kata yang lain agar paragraf yang kita buat bisa menjadi lebih jelas dalam arti atau dapat mudah dipahami. Itu cara gancarake tembang mocopat. Ya. Sekarang kita berganti ke yang B. B. Carane ngganepi cakepane tembang pangkur itu. Cara melengkapi syair tembang pangkur. Ya. Nomor siji, ya, nomor satu, teges atau maknane tembung kang dipilih kudu nyambung karo isine ukara. Ya. Makna dari kata yang dipilih harus nyambung atau berhubungan, ya, karo isine ukara dengan isi kalimat. Ya. Jadi ini misalnya nanti dulu ya. Saya teruskan ini yang nomor dua. Tembung kang dipilih kudu manut patokan guru wilangan lan guru lagu. Jadi nomor dua, kata yang dipilih harus sesuai patokan guru wilangan dan guru lagu. Jadi tidak boleh asal pilih kata. Ya. Contoh, ya, tuladane contoh. Ini adalah tembang pangkur ya. Tembang pangkur. Sagung para rawuh titik-titik. Ya. Dalam tembang pangkur guru lagunya itu A, ya. Baris pertama A, baris kedua I, harus berakhiran I, baris ketiga U, ya. Jadi coba ya. Sagung para rawuh titik-titik. Berarti kalau ini tembang pangkur berarti akhirannya harus A, kita pilih sedoyo. Ini contohnya sedoyo. Ya. Sagung pro rawuh ini artinya apa? Kepada para hadirin titik-titik. Terus kita harus mencari sing nyambung. Yang akhirnya harus A. Yang akhirnya yang ketemu adalah sedoyo. Terus mugi pinayungan nugroho. Ya. Akhiran I yakti asih tresno Allah U lesatuhu. Tanso kasariro ucap puji syukur so sembah akhirnya U tak sujud. Kenapa kok akhirnya D kok U? Lah ini huruf vokal di akhir ini ya, huruf vokalnya bukan konsonannya ya. Ini ya jadi ya, huruf vokalnya bukan huruf konsonannya. Konjo ing ngarsa paduka Gusti Allah Maha akhirnya harus I maka dipilih suci. Jadi itulah cara melengkapi syair tembang pangkur ya. Anak-anakku yang kusayangi, demikian penjelasan tentang materi pasinaon loro itu carane ngubah tembang mocopat dadi ganjaran lan dan juga melengkapi syair tembang dengan kata-kata yang pas. Demikian materi ini disajikan. Silahkan dipelajari lagi agar kamu bisa paham apa yang diajarkan. Sampai jumpa, sampai bertemu pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.